Halo semuanya, pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang matematika dasar 1B, irisan kerucut pada elips dan hiperbola. Penting untuk memahami materi dengan baik dan bukan dihafal. Penyebab kegagalan mahasiswa TPB itu tidak mengulangi dan hanya belajar di pertemuan terakhir, dan biasanya itu hanya mengulang-ulang materi review. Kunci sukses ujian bisa dibaca. Langsung aja ke soal tutorial yang pertama. Tentukan koordinat dari titik fokus, panjang sumbu mayor dan sumbu minor, dan gambarkan grafik dari persamaannya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari koordinat dari titik fokus pada soal berikut. Nah, kita tahu ini untuk elips itu ada elips horizontal dan elips yang vertikal. Jadi kalau elips yang horizontal berarti dia akan berbentuk di sini misalnya F aksen berarti di sini min j, 0 dan di sini F 0. Nah, di sini dia ya gini lah ya, kurang lebih ya, anggaplah ini gambarnya bagus ya jelek banget sih, tapi ya udahlah, anggaplah ini bagus gambarnya. Berarti di sini F aksen dan ini yang F nya V aksen. Nah, untuk sumbu mayor yang ini itu sumbu mayor itu sama dengan 2B, dan minornya sumbu minor itu adalah 2A. Untuk elips horizontal itu adalah yang seperti ini. Jadi dia bentuknya adalah X kuadrat per A ditambah Y kuadrat per B sama dengan 1. Nah, ini untuk elips yang horizontal. Kalau elips yang vertikal, elips vertikal dia memiliki persamaan Y kuadrat per A kuadrat ditambah X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dan A lebih besar dari B lebih besar dari 0. Nah, untuk gambarnya kurang lebih sama, cuman dia bedanya dia bakal gini. Nah, untuk sumbu mayor dan minor itu sama-sama 2A dan 2B. Ini Y, ini X, F, ini F aksen, X. Nah, oke, itu sedikit review. Kita masuk ke pengerjaannya. Jadi untuk pengerjaannya yang pertama, kita tahu bahwa bentuk standar
standar dari persamaan elips itu adalah x kuadrat per A ditambah y kuadrat per B sama dengan 1. Nah, tadi kita punya soalnya itu adalah 49 x kuadrat 9 y kuadrat. 49 x kuadrat ditambah 9 y kuadrat sama dengan 441. Nah, ini adalah persamaan yang diberikan oleh soal. Nah, di sini kita dapat tinjau bahwa untuk rumus itu dia harus sama dengan 1. Berarti 441 ini, semua ini akan kita bagikan dengan 441. Maka kita akan dapatkan nih. Berarti 49 ini dibagi 441 dia akan menjadi x kuadrat 49 dibagi 441 itu per 9. Nah, dari mana dapat 9 ini? Cari aja perkaliannya. 49 dikali berapa biar dia 441. Kalau bisa langsung ya langsung aja 49 per 441. Dapatnya pasti 1/9. 1/9 dikali x kuadrat. Jadi x kuadrat per 9. Nah, ditambah 9 per 441. Berarti dia y kuadrat per di sini 49. 441 dibagi 441 1. Nah, kita udah bagi nih. Kita dapat bentuknya. Kita dapat bentuknya, dia persamaannya akhirnya setelah kita bagi adalah x kuadrat per 9 ditambah y kuadrat per 49. Nah, ini adalah bentuk standar dari elips dengan A kuadrat sama dengan 9 dan B kuadrat sama dengan 49. Nah, di sini A dan B itu masih dalam bentuk kuadrat. Nah, kalau misalnya dia mau kita cari untuk akarnya, berarti A itu sama dengan plus minus 3 dan B itu sama dengan plus minus 7. Nah, setelah kita cari bentuk standar dari persamaannya, kita akan lanjut untuk mengidentifikasi sumbu mayor dan minor. Identifikasi sumbu mayor dan minor. Nah, jadi di sini kita dapatkan bahwa B-nya ini lebih besar dari A. Karena B kuadrat lebih besar dari A kuadrat. Elips memiliki sumbu mayor. Nah, yang
vertikal. Yang vertikal. Nah, di sini untuk A-nya itu sama dengan akar 9 tadi. Sama dengan plus minus 3. Ini sebagai sumbu minor. Sumbu minor itu kan 2A ya. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Dan yang B sama dengan akar 49 dengan plus minus 7 sumbu mayor sama dengan 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, kita dapat bahwa sumbu mayor dan minor itu adalah 14 dan 6. Oke, kita lanjut. Ini belum selesai, kita masih harus cari titik fokusnya. Ini coba saya tambah dulu. Nah, setelah itu kita akan cari titik fokusnya 3. Nah, 3 kita cari titik fokus. Untuk elips sendiri rumusnya untuk mencari titik fokus adalah C sama dengan akar B kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, pada soal sebelumnya kita udah dapet B dan C nya, kita tinggal B dan A nya, kita tinggal cari C nya. C sama dengan akar, tadi B nya itu adalah 49 dan A nya adalah 9. C sama dengan akar 40 atau sama dengan, kalau disederhanain, jadi 2 akar 10. Nah, berarti kita dapat titik fokus di sepanjang sumbu mayor adalah 0, plus minus C. Nah, berarti titik fokusnya adalah 0,2 akar 10 dan 0, min 2 akar 10. Nah, titik fokusnya kita dapetin bahwa dia berada di sepanjang sumbu mayor dengan 0, plus minus C, yaitu 0, saat C nya positif dan saat C nya negatif atau minus. Nah, kemudian yang terakhir kita cari panjang sumbunya. Keempat, panjang sumbu. Nah, panjang sumbu mayor
panjang sumbu mayor sama dengan 2B sama dengan tadi 2 kali 7 14 dan minornya sama dengan 2A sama dengan 6. Udah selesai. Jadi kalau ini nanti akan kita gambarkan, dia bakal berbentuk vertikal. Di sini saya coba kasih ilustrasinya. Nih. Waduh. Nah, jadi ini F-nya, ini F aksennya. Anggaplah, nah nanti dia akan berbentuk, ya ini melengkung ya harusnya, kayak ini harusnya itu kayak telur. Aduh, jelek banget. Ya kurang lebih beginilah ya. Kurang lebih bakal begini nanti bentuknya. Di sini Y, di sini X. Nah, untuk titik koordinat dan titik fokusnya sama panjang sumbunya kan kita ada dapetin dari sini. Nih. Oke, langsung aja lanjut ke soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 2, tentukan koordinat dari titik fokus, panjang sumbu, transfer, dan sumbu konjugat. Asimtot, dan gambarkan grafik dari persamaan. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa ini tuh hiperbola. Nah, ini tuh bentuknya kurang lebih sama. Terpasti bakal dibagi ini sama 100. Jadi bakal dibagi ini sama 100 juga ntar. Nah, langsung aja kita buat ya. Berarti kita harus ubah ke dalam yang pertama, langsung aja ubah ke dalam bentuk standar. Bentuk standar itu ya X kuadrat plus A Y kuadrat per B sama dengan 1. Oh enggak, kalau untuk hiperbola itu dia minus ya. Oke, sorry. Untuk hiperbola itu dia pakai minus. Nih. Nah, jadi X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B sama dengan 1. Nah, berarti ini setelah kita bagi dengan 100, atau sini coba saya tulis ulang aja, 10x kuadrat per 100 dikurang 25 Y kuadrat per 100 sama dengan 100 per 100. Ini akan jadi, ini dihapus, jadi X kuadrat per 10 dikurang, ini habis, ini sisa 4, jadi Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Jadi bentuknya setelah diubah ke dalam bentuk sederhana, persamaannya akan menjadi X kuadrat per 10 dikurang Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah,
Berarti untuk A-nya itu A-nya sama dengan 10, A kuadrat ini, A kuadrat sama dengan 10. Kemudian untuk A-nya sama dengan akar 10. B kuadrat sama dengan 4. B-nya sama dengan plus minus 2. Nah, kita udah selesai ubah dia ke dalam bentuk standar. Kita juga udah dapetin A dan B-nya. Sekarang yang harus kita cari selanjutnya adalah koordinat dari titik fokusnya. Saya coba tambahkan dulu. Nah, kedua kita cari adalah titik fokus. Nah, untuk mencari titik fokusnya untuk hiperbola sendiri, itu rumusnya adalah C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, memang nampaknya sama kurang lebih kalau dilihat sekilas, tapi ini beda sebenarnya. Yang beda ini tuh untuk elips. Ini elips itu dia pakai tambah. Jadi X plus Y. Sementara pada hiperbola dia X min Y. Dan untuk titik fokusnya kalau di elips itu adalah akar dari B kuadrat kurang A kuadrat. Sementara pada hiperbola itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti C sama dengan akar 10 ditambah 4 sama dengan akar 14. Nah, untuk titik fokusnya ini titik fokus ini akan dominan di X. Kenapa? Karena A kuadratnya tuh lebih besar. Nih. Jadi ini kayak kebalikan dari titik fokus si elips. Nah, kalau titik fokus elips itu kan dia 0, plus minus C. Kalau di hiperbola dia itu C plus minus C, 0. Jadi kalau di hiperbola dia plus minus C, 0. Nah, berarti kita dapetin saat C nya plus itu adalah akar 14, 0, dan saat C nya minus min akar 14, 0. Nah, jadi kita dapetin bahwa titik fokusnya itu akan berada di akar 14,0 dan min akar 14,0. Nah, kemudian kita cari panjang sumbu. Yang ketiga, kita cari panjang sumbu. Untuk cari panjang sumbunya kurang sebenarnya sama. Tinggal 2A sama dengan A tadi akar 10, berarti 2 kali akar 10, 2B sama dengan 2 kali 2, 4. Nah, kemudian yang terakhir tadi
asimtot ya. Nah, untuk mencari asimtotnya, itu persamaannya adalah Y sama dengan plus minus B per A X. Nah, berarti asimtotnya itu berada di Y sama dengan, saat dia plus itu atau langsung aja plus minus dulu kita buat. B nya itu adalah tadi 2, A nya akar 10 dikali X sama dengan plus minus X per akar 2. Nah, oke. Bisa gini aja untuk yang asimtotnya. Jadi ntar dia bakal seperti ini. Dia bakal seperti ini. Saya coba gambarkan dulu. Anggaplah ini seperti itu. Nah, nanti dia akan jadi seperti ini. Oke, saya lanjut ke soal nomor 3. Tentukan koordinat dari titik fokus, panjang sumbu transfer dan sumbu konjugat, serta asimtot, dan gambarkan grafik dari persamaan. Nah, di sini kita tahu bahwa ini sama seperti sebelumnya adalah hiperbola. Nah, di sini kita lihat nih bentuknya ada itu min x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 9. Nah, bentuk ini harus kita ubah ke dalam bentuk standar ya, yaitu dia akan menjadi y kuadrat per 9 dikurang x kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, berarti dari persamaan didapatkan bahwa hiperbola memiliki sumbu transvers, memiliki transfer vertikal karena dia y kuadrat dikurang x kuadrat. Nah, kemudian kita juga dapetin itu b kuadratnya itu sama dengan 9. Nah, b nya sama dengan plus minus 3. Kemudian a nya sama dengan 4 kuadratnya, a nya sama dengan plus minus 2. Nah, kita udah selesai untuk mengidentifikasi A dan B nya. Kemudian kita lanjut ke titik fokus. Titik fokus.
Untuk rumus hiperbola tadi kita tahu bahwa dia adalah C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. C sama dengan akar A nya tadi A kuadrat itu 4 tambah B kuadrat 9, berarti C sama dengan akar 13. Nah, kita udah dapat nih titik fokusnya adalah di C nya itu sama dengan akar 13. Nah, karena transversnya vertikal, maka titik fokusnya itu akan berada pada Y aksis, yaitu nol, plus minus C. Nah, berarti dia akan berada di 0, akar 13 dan 0, negatif akar 13. Nah, inilah titik fokus ya. Kemudian untuk panjang sumbu, ya panjang sumbu itu ya kayak biasa, 2A itu berarti 2 kali 2, 4, dan 2B 2 kali 3, 6. Nah, kemudian untuk asimptotnya ini untuk rumusnya itu masih sama, itu Y sama dengan plus minus B per A kali X, berarti sama dengan plus minus B nya itu 3 per 2 dikali X. Nah, kemudian untuk tadi diminta gambarkan ya. Oke, gambarkan grafik. Nah, kemudian gambar dari grafiknya itu akan seperti ini. Maaf kalau saya nggak bisa gambar detail banget, karena cukup susah menggunakan alat ini. Dia akan seperti ini. Nah, di nanti akan ada garis putus-putus yang harusnya ke sini. Nah, begitupun ini. Nah, kurang lebih gini lah ya. Dia bakal ada garis putus-putus ya. Yang mana ini dia titik temunya ini harusnya di 0. Ini 0. Nah, jadi kurang lebih nanti bakal seperti ini untuk gambarnya, yang mana titik X dan Y itu nanti dia bakal bertemu di tengahnya itu 0. Ini Y, ini X.
Tadi nomor 2 di visual gambar ya? Oh iya, nomor 2 ini belum kita gambar ya. Jadi untuk nomor 2, ini perpotongannya tadi. Nah, untuk nomor 2 ini kita gambar. Saya coba gambar. Nah, untuk nomor 2 dia bakal horizontal. Berarti dia akan ke sini. Dia ada ke sini. Kemudian akan ada garis putus-putus ke sini. Nah, ini masih sama. Untuk titik temunya ini harusnya dia di sini. Ini 0, 0,0. Nah, jadi kurang lebih bakal begini untuk grafiknya. Nah, untuk yang soal nomor 4 ini silahkan dikerjakan aja sendiri di sini. Di sini boleh sambil dicoba. Nah, di sini saya kasih clue bahwa ini eliptis ya. Di sini elips. Ini adalah elips dengan diameter mayor. Berarti ini adalah A. Kemudian diameter minornya adalah ini. Berarti ini adalah B. Dan udah sih, kurang lebih cuma itu informasinya. Di sini saya coba kerjain aja. Berarti untuk soal nomor 4 ini kita baca dulu aja. Komet Halley mempunyai lintasan eliptis dengan diameter mayor adalah 36,18 SA dan diameter minor adalah 9,12 SA, satuan astronomis. Jarak rata-rata antara bumi dan matahari. Berapakah jarak terdekat komet tersebut ke matahari? Dengan asumsi matahari berada di titik fokus. Oke, jadi matahari itu berada di titik fokus. Kita juga perlu untuk menggarisbawahi ini. Nah, berarti kita sini dapat bahwa A-nya sama dengan tadi ini 36,18 dan B-nya sama dengan 9,12. Oke. Untuk kasus ini boleh coba kita gambarin dulu aja. Misalnya nih, berarti sini jarak berarti gini. Tadi tuh A-nya lebih besar dari B. Untuk elips ini 5. Kita coba buatin 5. Ini 0. Ini min 5. Dan di sini coba kita buat 0. Nah, elipsnya Komet Halley. Ya, jelek banget. Ya, seperti biasa ya. Mohon maaf kalau jelek banget.
Di sini coba kita kasih angka lah biar gak polos banget. Di sini min, di sini min 15, 10, 5, min 5, dan di sini 5, 10, 15. Nah, kurang lebih nanti bakalan gini si elips kometnya itu. Tulis komet. Nah, oke, langkah pertama. Ini kita belum tahu pasti ya. Untuk langkah pertama tentukan semi major aksisnya. Tentukan semi major atau mayor aksisnya. Diketahui bahwa A sama dengan 36,18 SA. Jadi semi major aksis A adalah ini sama dengan ini diameter mayornya per 2, berarti 36,18 per 2 sama dengan 18,09 SA. Aduh. SA. Oke, kita udah tahu nih semi mayornya itu adalah 18,09 SA. Kemudian selanjutnya apa yang kita harus cari? Yang harus kita cari adalah eksentrisnya atau ini. Nah, yang kedua yang harus kita cari adalah eksentris. Tahu nih. Nah, untuk rumusnya itu adalah sama dengan akar 1 dikurang B kuadrat per A kuadrat. Nah, berarti eksentrisnya ini langsung aja satu dikurang B kuadrat, B nya tadi adalah nah di sini B nya kan masih diameter nih ya, B nya belum kita cari nih, berarti kita cari juga B nya. B nya sama dengan diameter minor per sama 2 9,12 per 2 sama dengan 4,56 SA. Nah, berarti sini kita dapat
1 dikurang 4,56 kuadrat per 18,09 kuadrat. Nah, sama dengan ini berarti, bentar coba saya hitung. Nol koma 0,36. Oh, oke. Nah, hasilnya ini kalau nggak salah adalah 0,0636. Berarti sentrisnya itu kita dapat dia akar 0,9364. Berarti dia mendekati 0,9688. Nah, kita dapat eksentrisnya itu adalah mendekati 0,9688. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah 3. Ini coba sebentar, coba saya rapihin aja. Nomor 3. Kita lanjut ke langkah 3. Nah, kita masuk ke langkah terakhir untuk menghitung jarak terdekat komet ke matahari. Jarak berarti ini hitung jarak terdekat ke matahari. Untuk menghitung jarak terdekat kita pakai R terdekat sama dengan A 1 dikurang eksentris. Nah, ini A nya kita tinggal substitusikan aja, dan eksentrisnya kita tinggal substitusikan aja. Berarti R terdekat sama dengan A itu tadi 18,09 dikali 1 dikurang eksentris itu 0,9688. Berarti ini menjadi 0,5651 astronom. Nah, jadi jawaban dari jarak terdekatnya adalah
0,565 SA. Oke, kurang lebih begini aja untuk yang soal nomor 4. Cukup mudah, dan untuk ingat, ini perlu diingat. Dan terima kasih. Oke, jadi videonya udah selesai. Terima kasih sudah menonton. Silahkan diulang kalau ada yang tidak paham. Dan kalau masih nggak paham, boleh di PC aja saya secara pribadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.